Halo dan selamat datang kembali di diskusi kita. Hari ini kita langsung masuk ke inti masalah yang ya kelihatan banget dari sumber-sumber Anda nih. Ada fenomena global yang kayaknya nggak bisa kita hindari. Populasi lansia dunia menurut PBB bakal berlipat ganda loh pada 2050. Dari 771 juta jiwa sekarang jadi 1,6 miliar. Ini bukan angka main-main kan? Betul sekali. Bukan sekedar angka demografi biasa. Iya, ini sinyal tantangan besar buat kita semua ya soal penuaan yang sehat. Terutama masalah otot dan tulang, muskuloskeletal. Banyak laporan nih, termasuk dari WHO tahun 2015 yang Anda kumpulkan itu, menyebutnya ancaman global. Serius juga ya? Memang, kita bicara soal nyeri punggung bawah yang umum banget. Terus osteoporosis. Nah, itu dia. Dan yang jadi fokus kita sekarang, kita ambil dari bab 9 materi Anda ya, soal jatuh dan patah tulang pinggul. Gimana caranya kita bisa bangkit dari ancaman jatuh ini? Jawabannya kayaknya ada di evolusi latihan kekuatan. Tepat sekali. Fokus kita kali ini memang pas banget dengan tema jatuh dan bangkit atau fall and rise di materi Anda itu. Kita akan telusuri nih gimana pemahaman soal latihan buat lansia itu bergeser. Dulu mungkin mikirnya cuma gimana caranya biar otot kuat ya, kekuatan maksimal gitu. Iya, biar bisa angkat berat gitu kan? Nah, tapi riset baru, terutama yang dipelopori oleh Maria Fiata Rone Singh misalnya, itu menyadarkan kita pentingnya melatih daya ledak atau power otot. Power ya, bukan cuma strength. Betul. Kemampuan otot menghasilkan kekuatan, tapi dengan cepat. Ini kunci banget buat mencegah jatuh, yang seringkali kejadiannya cuma sepersekian detik kan? Kita akan lihat nanti gimana Maria dan juga Naulin Singh, mereka berusaha keras gitu menerjemahkan temuan lab ini jadi solusi nyata di klinik. Sejak akhir 90-an. Oke. Mari kita bedah lebih dalam lagi nih. Konsep latihan beban sebagai obat buat lansia ini, wah menarik banget. Jadi bukan soal biar kayak binaragawan ya, Bukan itu tujuannya. tapi lebih ke mempertahankan fungsi sehari-hari, terus mencegah penyakit kronis, dan yang paling penting nih, konteks bab 9 kita, mengurangi resiko dan dampak buruk jatuh sama patah tulang pinggul itu. Kita mulai dari skala ancamannya dulu deh. Seberapa besar sih sebenarnya masalah otot dan tulang ini kalau kita lihat konteks penuaan global? Skalanya ya signifikan sekali. Seperti yang Anda bilang tadi, proyeksi PBB itu artinya proporsi lansia di atas 65 tahun bakal melonjak. Dari 1:10 orang jadi 1:6 secara global di 2050. Dan ini bukan cuma soal jumlahnya nambah. Bahan bacaan Anda, termasuk ulasan dari Andrew M. Briggs dan kawan-kawan untuk WHO itu, tegas bilang kalau kondisi kesehatan muskuloskeletal ini ancaman nyata buat penuaan sehat. Jadi kayak gelombang gitu ya? Iya, kayak gelombang pasang kasus nyeri punggung bawah, osteoporosis, nah ini ada contoh kasus ramaannya di materi Anda kan. Terus osteoporosis, tulang jadi rapuh gampang patah. Dan tentu saja, ya itu tadi, insiden jatuh yang bisa fatal akibatnya. Jadi jelas ya ini bukan cuma keluhan orang per orang gitu, tapi udah jadi isu kesehatan masyarakat yang wah masif skalanya. Fokus ke jatuh dan patah tulang pinggul di bab 9 ini jadi pas banget karena ini mungkin konsekuensi yang paling ditakuti ya dari penurunan fungsi otot dan tulang di usia senja. Betul. Nah, disinilah peran latihan kekuatan jadi krusial. Tadi Anda bilang ada evolusi pendekatannya. Gimana tuh persisnya? Evolusinya menarik sekali. Kita bisa lihat dari perjalanan risetnya Maria Fiatarone Singh sendiri, itu juga ada di materi Anda. Studi awalnya di Hebrew Rehabilitation Center itu udah terobosan besar loh. Dia buktikan bahkan lansia yang udah sangat sepuh, usia 90-an, bahkan 100 tahun, itu masih bisa ningkatin kekuatan ototnya. Signifikan peningkatannya pakai latihan beban intensitas tinggi. Wow, itu aja udah hebat ya, mematahkan mitos kalau lansia itu rapuh, nggak bisa latihan berat. Iya, itu udah mematahkan anggapan lama. Tapi terus fokusnya geser gitu. Betul. Maria Fiatarone Singh dan peneliti lain kayak Walter Frontera mulai sadar ternyata kekuatan maksimal aja nggak cukup buat cegah jatuh. Saya kutip Frontera nih dari salah satu sumber Anda. Masalahnya bukan pada generasi kekuatan maksimal, tapi pada menghasilkan tingkat kekuatan tertentu dengan cepat. Gimana tuh maksudnya? Coba bayangkan pas Anda kesandung. Otot-otot di pinggul, lutut, pergelangan kaki, itu kan harus reaksi seketika.
ngerahin tenaga dalam milidetik buat balikin keseimbangan lawan gravitasi. Nah, kemampuan reaksi cepat ini yang namanya power, daya ledak otot. Oke. Jadi bukan cuma soal kuat angkat beban berat ya, tapi seberapa cepat otot bisa nendang gitu pas dibutuhin. Masuk akal banget. Tapi gimana cara melatih power ini pada lansia? Bukannya latihan power itu identik sama gerakan cepat, eksplosif gitu? Kayaknya berisiko deh buat sendi mereka yang mungkin udah aus. Nah, ini dia nih. Disinilah kejeniusan metodenya Viataronesing yang dijelaskan di catatan Anda. Ini benar-benar paradigma baru. Biasanya kan atlet muda latih power pakai beban ringan gerakannya secepat mungkin. Tapi ya jelas itu bahaya buat lansia yang sendinya mungkin udah degenerasi. Iya kan? Metode Viataronesing ini justru kebalikannya. Dia pakai intensitas lebih tinggi, artinya bebannya lebih berat, tapi kecepatan gerakannya itu terkontrol dan aman. Oh, jadi bebannya berat tapi gerakannya pelan. Iya, terutama fase nurunin bebannya yang eksentrik itu, dilakuin pelan-pelan. Buat ngelindungin sendi bahu sama lutut yang rentan. Kuncinya ada di niat pas ngangkat beban. Niat, maksudnya? Meskipun gerakannya mungkin kelihatan lambat ya karena bebannya berat, tapi niat sadar untuk bergerak secepat mungkin, nah niat inilah yang secara neuromuskular membangunkan serat otot tipe 2, yang fast twitch fibers itu. Serat otot ini yang tanggung jawab buat hasilin kekuatan cepat. Jadi ini kayak ngakalin sistem saraf dan otot gitu, buat latih power tanpa bahayain sendi. Cerdas kan? Wah, iya ya. Cerdas banget pendekatannya. Pakai niat buat rekrut serat otot cepat walau eksekusinya pelan dan aman. Dan dari riset ini terus muncul aplikasi klinisnya ya. Lewat Nalin Singh suaminya, materi Anda nyebutin kliniknya Center for Strong Medicine sejak 1999. Di sana latihan beban bener-bener kayak resep dokter gitu ya. Persis. Di kliniknya Nalin Singh, latihan beban itu diresepinnya individual. Mirip resep obat deh. Prinsip dasarnya sering pakai formula klasik The Lorm dari zaman dulu. Target intensitasnya sekitar 80% dari satu repetisi maksimal. Dilakukan beberapa set, beberapa kali seminggu. Dan yang penting ada progresi. Bebannya dinaikin bertahap kalau pasiennya udah makin kuat. Jadi bukan latihan asal gerak, tapi terstruktur, terukur. Dan salah satu fokus utama mereka yang relevan banget sama bab 9 kita, studi sarcopenia and hip fracture itu, ini bukan cuma rehabilitasi habis patah tulang ya, tapi lebih ke ngatasin akarnya. Kenapa sih pasien itu bisa sampai jatuh? Tepat sekali. Mereka nggak cuma fokus sembuhin tulangnya yang patah, tapi gali lebih dalam. Pendekatannya itu, komprehensif banget. Mereka identifikasi dan coba tangani 13 faktor risiko jatuh yang potensial bisa diubah atau diobati. 13 faktor, banyak banget ya. Coba kita sebutin deh, ini nunjukin betapa holistik pandangan mereka. Di catatan Anda ada massa otot rendah, kekuatan otot rendah, keseimbangan buruk, terus masalah nutrisi sama penurunan berat badan. Lanjut lagi ada gangguan kognitif, depresi, osteoporosis, kurang vitamin D. Masih ada. Masih, rasa percaya diri rendah atau low self-efficacy, ketakutan berlebih buat jatuh, polifarmasi, ini minum banyak obat sekaligus, terus kurang aktivitas fisik, sama dukungan sosial yang minim. Banyak kan? Luar biasa. Ini benar-benar nunjukin betapa kompleksnya masalah jatuh pada lansia ya. Nggak bisa cuma diselesain dari satu sisi aja. Iya. Makanya pendekatan multifaktorial ini yang nunjukin hasil menjanjikan buat perbaiki kondisi pasien pasca patah tulang pinggul. Bantu mereka bangkit lagi. Maria Viataronesing sendiri, seperti dikutip di materi Anda, bilang ini tuh sebenarnya bukan ilmu roket. Bukan hal canggih gimana gitu. Tapi sayangnya sering banget terabaikan. Kenapa bisa terabaikan ya? Ya, praktek medis standar itu cenderung fokusnya ke operasi sama pemulihan tulangnya aja. Kurang memperhatiin gimana caranya biar nggak jatuh lagi. Pengalaman pahit neneknya sendiri yang jatuh dan patah tulang pinggul di usia 85, itu jadi salah satu pendorong semangat dia. Wah, ada kisah personal yang kuat ya di baliknya. Dan menariknya nih, wawasan dari riset lansia ini ternyata ada implikasi lebih luas lagi ya. Sumber Anda juga nyinggung gimana Viataronesing nerapin prinsip serupa ke kelompok usia yang beda jauh, anak-anak dan remaja, terutama yang berisiko karena gemuk atau obesitas. Iya, studi di Gore, Selandia Baru yang Anda kumpulkan itu relevan banget. Mereka ambil remaja usia sekitar 14 tahun, banyak yang kelebihan berat badan, cenderung mager gitu ya, nggak aktif.
Terus dikasih program latihan beban, 2 kali seminggu, 8 minggu. Programnya mirip sama yang buat lansia. 3 set, 8 repetisi, target intensitasnya lumayan tinggi. Tapi gimana ngukur intensitasnya kalau buat remaja? Pakai 1 RM juga? Kayaknya susah ya? Nah, betul. Tes 1RM mungkin kurang praktis, bisa jadi berisiko juga buat remaja. Jadi mereka pakai skala subjektif, skala Borg RPE itu. Rating of Perceived Exertion. Targetnya di tingkat usaha sulit sampai sangat sulit. Skor 15 sampai 18. Oke, terus gimana hasilnya di remaja ini? Ada bedanya nggak sama yang lansia? Hasilnya cukup signifikan dan polanya mirip sama temuan di lansia. Kelompok yang latihan beban itu nunjukin peningkatan nyata di kekuatan otot, terus massa tubuh tanpa lemaknya nambah, ototnya jadi lebih banyak, dan juga kepercayaan diri mereka naik. Wah, bagus dong. Iya, yang gak kalah penting, lemak tubuh sama lingkar pinggangnya berkurang. Nah sebaliknya, kelompok kontrol yang gak latihan malah cenderung nambah lemak sama lingkar pinggangnya di periode yang sama. Ini penting banget sih, jadi latihan beban itu aman dan manfaatnya banyak juga buat remaja ya. Nggak cuma fisik tulang, metabolisme, tapi juga mental. Kayak harga diri, mood. Bisa jadi alternatif oke nih buat remaja yang mungkin agak minder kalau disuruh olahraga aerobik karena badannya besar. Betul. Dan ini kayak nguatin ide nabung kekuatan sejak dini ya. Bangun cadangan otot pas muda buat ngadepin tua nanti. Tepat sekali. Ini dukung konsep muscle bank account. Jadi kita bangun cadangan otot dan kekuatan sepanjang hidup, mulai dari muda. Itu investasi jangka panjang buat ngurangin resiko sarkopenia dan kerapuhan pas tua nanti. Oke, kita balik lagi ke lansia dan istilah kunci yang sering banget muncul, sarkopenia. Sejak Irwin Rosenberg nyetusin istilah itu tahun 89 dari bahasa Yunani, sarx, daging, sama penia, kemiskinan, kayaknya ada perdebatan panjang ya soal definisi pastinya. Ini soal hilangnya massa otot atau hilangnya kekuatan dan fungsi. Gimana tuh? Benar, perdebatan ini cukup mewarnai literatur, tergambar juga di materi Anda. Sempat ada usulan istilah lain kayak dinapenia, ini nekanin hilangnya kekuatan atau dunamis. Ada juga kratopenia, dari kratos kekuatan. Tapi ya akhirnya sarkopenia ini yang diadopsi luas. Terutama setelah konsensus Eropa pertama tahun 2010 yang coba kasih definisi operasional. Walter Frontera dalam salah satu kutipan bilang dilema ini tuh seolah-olah kita nggak tahu cara lihat otot dengan tepat buat diagnosis. Loh, kok bisa gitu? Kenapa susah ngukurnya secara definitif di praktik klinis? Masalahnya di kepraktisan sama akurasi pengukuran. Metode paling bagus buat ukur massa otot kayak CT scan atau MRI itu kan mahal ya. Makan waktu juga, nggak praktis buat screening rutin. Iya sih. Nah, metode yang lebih umum ada, kayak DEXA atau BI, itu bisa kasih perkiraan massa otot. Tapi ya, ada keterbatasannya di akurasi, terus sering susah diinterpretasi dalam konteks fungsi. Akhirnya, pendulum definisinya geser lebih ke arah pengukuran fungsi otot. Oh, jadi fokus ke fungsi ya, bukan cuma massa. Betul, indikator fungsional kayak kekuatan genggaman tangan, hand grip strength, itu sama kecepatan jalan, gait speed, jadi makin populer. Jadi semacam proksi buat kondisi otot keseluruhan. Kekuatan genggaman yang rendah, misalnya, itu konsisten banget terbukti jadi prediktor kuat buat macam-macam masalah kesehatan nanti. Termasuk risiko jatuh, rawat inap, bahkan kematian. Mah serius ya? Padahal cuma genggaman tangan. Iya, bukan karena genggaman kuat itu sendiri yang bikin panjang umur, tapi karena dia mencerminkan kekuatan dan fungsi sistem otot secara lebih luas gitu. Terus muncul juga konsep kualitas otot. Rasio antara kekuatan yang dihasilkan per unit massa otot. Ini buat jelasin kenapa kadang orang massa ototnya kelihatan cukup, tapi kok lemah gitu ya fungsinya. Iya, mungkin karena ada infiltrasi lemak di dalam ototnya atau perubahan arsitektur ototnya sendiri. Dan situasinya jadi makin rumit lagi kalau ada sarcopenic obesity. Ini kondisi mimpi buruk ya disebutnya. Iya, bisa dibilang gitu. Kondisi di mana orang itu obesitas, kelebihan lemak, tapi sekaligus sarkopenia, massa atau kekuatan ototnya rendah. Beban lemak ekstra ini kan neken banget ke sistem otot dan tulang yang udah lemah. Ditambah lagi peradangan kronis karena obesitas, itu bisa memperburuk kehilangan otot dan fungsinya. Jadi double masalahnya. Oke, jadi di satu sisi kita punya banyak banget bukti riset klinis yang kuat ya, termasuk RCT berkualitas tinggi kayak yang dilakuin via Taro Nesing dan timnya, itu nunjukin manfaat besar latihan kekuatan.
Tapi di sisi lain, materi Anda juga jujur mengakui ada kesenjangan atau keterbatasan. Ya, penting buat realistis juga. Efek positif yang kelihatan bagus di studi klinis terkontrol itu seringkali agak berkurang kalau program yang sama diterapin di dunia nyata, di komunitas gitu. Terus, partisipan studi riset itu mungkin juga nggak sepenuhnya mewakili populasi umum. Bisa jadi mereka lebih sehat, lebih termotivasi, atau dari latar belakang ekonomi tertentu kan? Iya juga ya. Selain itu, jumlah partisipan di RCT, meskipun cukup buat signifikansi statistik, tetap aja kecil dibanding jutaan lansia yang berisiko di luar sana. Tapi data dari studi epidemiologi skala besar kayaknya dukung temuan klinis ini kan? Benar, tinjauan data populasi besar yang dikutip di materi Anda itu konsisten nunjukin kalau kombinasi latihan aerobik dan latihan resistensi atau kekuatan itu ngasih perlindungan terbaik terhadap risiko kematian, baik dari berbagai penyebab umum, penyakit jantung, maupun kanker, dibanding kalau cuma lakuin salah satu jenis aja. Jadi dua-duanya penting ya, aerobik dan kekuatan. Iya, ini nguatin argumen itu. Tapi data epidemiologi ini pun ada batasnya. Seringkali cuma nyatat frekuensi, berapa kali seminggu gitu. Nggak ada detail penting soal durasi, intensitas, atau jenis latihan spesifiknya apa. Nah, disinilah kita sampai ke inti masalah implementasi ya. Kesenjangan antara apa yang kita tahu efektif dari sains sama apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sumber Anda nyorot beberapa hambatan institusional. Kenapa sih latihan kekuatan ini belum jadi standar perawatan? Ada beberapa faktor sistemik nih. Pertama, pendidikan kedokteran kita secara tradisional itu kurang ngasih porsi cukup soal olahraga sebagai terapi. Dokter lebih terlatih ngeresepin obat atau rekomendasi operasi. Fokusnya masih ke obat dan operasi ya. Kuat rekomendasi buat obat. Ketiga, dan ini krusial banget, sistem pembiayaan kesehatan. Di banyak negara, sistem asuransi atau layanan kesehatan publik itu belum tentu mau bayarin program latihan yang terstruktur dan ada supervisinya. Nggak kayak mereka bayarin obat atau prosedur medis lain. Wah, ironis ya. Padahal manfaatnya jelas. Maria Viataronesing bahkan dikutip bilang, kalau cuma ngasih nasihat umum lebih aktif ya Bu Pak, itu nggak cukup. Betul. Biar seefektif obat, latihan itu perlu diresepin. Dosisnya jelas, intensitas, frekuensi, durasi, dan idealnya ada supervisi, minimal di awal. Dia bahkan bilang, kalau dokter tahu pasiennya bisa dapat manfaat dari latihan kekuatan tapi nggak ngeresepin, itu bisa dianggap kelalaian medis, karena nyebabin kerugian potensial buat pasien. Argumen yang kuat sekali itu. Ini nunjukin betapa seriusnya potensi manfaat latihan kekuatan yang mungkin terlewatkan. Kegagalan sistem buat integrasiin latihan sebagai terapi standar itu punya konsekuensi nyata buat kesehatan individu dan biaya kesehatan masyarakat juga. Jadi, kalau akses ke program yang terstruktur dan tersupervisi ini masih terbatas karena masalah kebijakan, biaya, dan edukasi nakes, gimana dong kita sebagai individu bisa dapetin skill kekuatan ini? Apa kita cuma ngandelin untung-untungan aja, ketemu dokter atau fisioterapis yang pro latihan? Keberuntungan memang masih berperan sayangnya ya, tapi seperti yang ditekankan Viataronesing di salah satu kutipan, pilihan individu itu juga penting banget. Perlu ada pergeseran nata di otak kita. Pergeseran di otak. Iya, budaya modern kita ini kan cenderung dirancang buat nyaman banget ya. Ngilangin hampir semua kebutuhan buat ngerahin tenaga fisik sehari-hari. Ada lift gantiin tangga, mobil gantiin jalan kaki, remote TV gantiin kita bangun dari sofa. Kita perlu secara sadar ngelawan arus ini, memilih untuk membuatnya lebih sulit buat diri kita sendiri. Membuatnya lebih sulit secara sadar. Wah, itu perspektif menarik. Bukan nyari gampangnya, tapi justru nyari tantangan fisik dalam rutinitas. Tepat, itu bisa berarti hal-hal simpel kayak milih naik tangga, parkir lebih jauh, bawa belanjaan sendiri, atau ngerjain kerjaan rumah tangga manual. Dan tentu aja yang paling efektif ya, nyisihin waktu khusus buat latihan kekuatan yang terencana dan progresif, entah di gym, di rumah, atau ikut kelas kalau ada. Dan sains juga terus maju ya, nyari cara-cara baru. Materi Anda sempat nyinggung sekilas soal metode lain yang lagi diteliti. Kayak latihan beban lebih ringan tapi sampai gagal otot, yang banyak utility Brad Schoenfeld itu. Terus latihan BFR, pembatasan aliran darah, pakai beban ringan juga. Atau metode 37 dari Belgia. Apa ini artinya metode intensitas tinggi ala Viataronesing bakal keganti nih? Belum tentu juga sih. Munculnya metode-metode baru ini nunjukin kalau pencarian strategi optimal itu terus jalan.
Mungkin cocok buat kelompok populasi tertentu atau buat variasi latihan aja. Latihan beban ringan sampai gagal atau pakai BFR itu memang terbukti bisa bangun massa otot. Tapi banyak ahli, termasuk yang tersirat di materi Anda, masih berpendapat kalau latihan intensitas tinggi, pakai beban lebih berat, itu tetap lebih unggul buat hasilin adaptasi saraf. Adaptasi saraf ya? Iya, adaptasi saraf ini penting buat ningkatin kekuatan fungsional kemampuan otot, kerjasama secara efisien, buat gerakan nyata sehari-hari. Nah, adaptasi saraf ini mungkin nggak sebesar itu didapat dari latihan beban ringan. Jadi pilihan metode bisa jadi tergantung tujuan spesifiknya apa. Mau sekedar nambah massa otot, atau benar-benar ningkatin kekuatan fungsional buat aktivitas kayak bangkit dari kursi, naik tangga, atau yaitu tadi, mencegah jatuh. Baik. Jadi kita udah kupas lumayan dalam ya hari ini. Gambaran besarnya memang menantang. Ancaman penuaan global, penyakit otot tulang meningkat, risiko jatuh yang menghantui. Tapi di sisi lain, dari bab 9 dan sumber Anda lainnya, ada harapan kuat nih. Bukti ilmiahnya solid banget nunjukin kalau latihan kekuatan yang progresif, disesuaikan, dan sekarang juga perhatiin aspek power atau daya ledak, itu intervensi yang luar biasa efektif. Iya, efektif sekali. Dan ini bukan cuma buat atlet ya, tapi berlaku sepanjang hidup. Dari remaja yang nabung otot sampai lansia paling rentas sekalipun yang pengen mandiri. Memang, potensinya besar banget. Tapi, ya itu, tantangan implementasinya juga nyata. Mulai dari hal dasar, kayak nyepakatin definisi dan cara ngukur sarkopenia yang praktis. Sampai tantangan terbesar, ngejembatanin jurang lebar antara pengetahuan riset yang udah kita punya sama apa yang benar-benar tersedia dan diterapin di klinik buat Anda semua. Perubahan sistemik di kurikulum kedokteran, kebijakan pembiayaan kesehatan, infrastruktur layanan, itu perlu banget biar obat latihan kekuatan ini bisa diakses siapa aja yang butuh. Oke, sambil kita nungguin dan mungkin ikut dorong ya perubahan sistemik itu, ada satu pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Ini terinspirasi dari diskusi kita barusan. Dengan bekal pemahaman betapa vitalnya kekuatan otot buat kemandirian kita, buat kemampuan kita bangkit dari tantangan fisik seiring usia nambah, gimana Anda akan secara sadar mulai mempersulit hidup Anda? Pilihan kecil apa di rutinitas harian, atau komitmen apa yang bakal Anda buat secara aktif, bangun, dan pertahanin aset berharga ini, demi kualitas hidup Anda sekarang dan nanti. Coba direnungkan ya.